Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada minggu lalu sudah aku jelaskan tentang macam-macam web browser, lalu search engine, dan perbedaan antara browsing, surfing, dan searching. Hari ini aku kasih materinya dan sekalian aku jelaskan lebih detail. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama adalah macam-macam web browser. Browser berasal dari kata browse yang artinya melihat atau membaca. Jadi, browser merupakan suatu software atau program yang dikhususkan untuk dapat mengakses dan melihat isi dari sebuah website yang kamu akses di internet. Agar kamu dapat menjelajahi internet, kamu memerlukan program aplikasi penjelajah internet, yaitu browser. Browser yang paling sering digunakan adalah Internet Explorer dan Mozilla Firefox. Sementara itu, browser lainnya adalah Opera, Netscape Navigator, Area, dan Lynx. Kegiatan menjelajah internet dikenal dengan istilah browsing. Dengan menjelajah internet, berarti kamu mengunjungi website-website yang ada di internet. Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman web yang saling berkaitan. Nah, ini adalah macam-macam web browser yang biasa digunakan. Yang pertama adalah Internet Explorer. Yang kedua adalah Mozilla Firefox. Yang ketiga Google Chrome. Dan yang keempat adalah Safari. Safari ini biasa digunakan untuk sistem operasi Macintosh, yaitu yang ada di laptop Apple, HP, iPhone, dan iPad. Setiap browser memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang lebih unggul dalam hal tampilan yang serba 3 dimensi, ada yang lebih unggul dalam hal kecepatan akses, ada juga yang lebih unggul dalam masalah keamanan atau proteksi dan dalam fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi semua web browser ini itu mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing web browsernya. Dari sekian banyak web browser, ada kemiripan fungsi dan fasilitas yang diberikan. Di antaranya adalah umumnya setiap browser menyediakan fasilitas address yang berfungsi untuk mengetik alamat situs yang akan kamu akses. Biasanya kalau kalian mau searching tentang pelajaran, ketika kalian buka Mozilla Firefox, di atasnya ada di sini URL yang akan kalian ketik. Yang kedua, umumnya mempunyai tombol back previous berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Forward atau next berfungsi untuk maju ke halaman berikut yang sudah pernah diakses sebelumnya. Refresh or reload berfungsi untuk mencoba ulang akses ke salah satu website yang kalian tuju. Tombol stop berfungsi untuk menghentikan proses loading ketika membuka sebuah website. Jadi ketika kalian tadi buka tampilan Mozilla, internet, Google Chrome, itu pasti ada tombol-tombol fungsi di sebelah kiri atas. Nanti kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Selanjutnya akan aku bahas secara detail tentang Internet Explorer, Mozilla, Google, dan Safari. Yang pertama adalah Internet Explorer. Tampilannya seperti ini, langsung muncul Google. Nah, web browser Internet Explorer merupakan besutan atau keluaran dari Microsoft Corporation. Biasanya dikenal dengan nama pendek IE. Sejak tahun 1995, IE mulai dimasukkan sebagai default software pada saat instalasi sistem operasi Windows. Dan sejak tulisan ini dibuat, IE belum lama meluncurkan versi IE 8. Jadi sudah ada versi IE 8. Selanjutnya adalah Mozilla Firefox. Tampilannya ini
ada serigalanya. Mozilla Firefox dibuat oleh Mozilla Corporation. Firefox adalah salah satu web browser open source yang dibangun dengan Gecko Layout Engine. Tak hanya itu, Firefox juga didukung oleh sejumlah add-ons yang dapat diinstal terpisah yang memungkinkan pengguna melakukan sesuai dengan kegunaan add-ons tersebut. Dan yang ketiga adalah Google Chrome. Google Chrome adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 untuk Microsoft Windows. Jadi pada tahun 2008 itu pertama dirilis untuk Microsoft dulu. Yang keempat adalah Safari. Seperti ini tampilannya. Safari dibuat oleh Apple Inc., perusahaan yang juga memproduksi komputer, Macintosh, iPod, dan juga iPhone yang dibangun dengan browser engine WebKit. WebKit juga adalah browser engine yang pertama lulus tes ACID 3. Lanjut, ini adalah search engine. Yang pertama www.google.com. Kemarin search engine itu apa? Search engine itu adalah mesin pencari. Ada 4. Nanti kita pelajari. Yang pertama adalah google.com. Google adalah mesin pencari otomatis yang menggunakan software yang dinamakan Spiders atau robotnya Google. Spiders bekerja untuk mencari web secara teratur dan menambah web yang dicarinya ke dalam indeks database Google. Jadi kalau misalnya kalian searching tentang sejarah komputer itu Google mengeluarkan banyak sekali artikel-artikel dan itu ditampilkannya atau dicarinya secara teratur aja. Yang kedua adalah yahoo.com. Tampilannya seperti ini. Yahoo.com adalah salah satu mesin pencari terbesar selain Google dan Bing.com. Yahoo mempunyai mesin pencari yang dinamakan MyWeb 2.0. Mesin pencari ini melengkapi pencarian web dengan menambahkan komunitas terhadap kata kunci yang dicari tersebut. Nah, maka dari itu teknologi dari Yahoo dinamakan MyRank. Kekuatan MyRank adalah selain menemukan halaman-halaman yang dicari, juga menemukan kata kunci yang dicari tersebut sehingga akan menimbulkan komunitas. Yang ketiga adalah Bing.com. Maaf ya, ini salah ketik, lupa diganti. Yang ketiga adalah Bing.com. Bing.com merupakan search engine yang bernaung di bawah bendera Microsoft. Jadi Bing.com ini dia anaknya dari Microsoft. Lalu produk mesin pencari yang baru ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 3 Juni 2009 dan menggantikan mesin pencari sebelumnya yaitu Live Search. Jadi sebelum Bing.com ini ada 3 mesin pencari sebelumnya. Yang pertama adalah Live Search, yang kedua Windows Mobile Search, dan yang ketiga adalah MSN Search. Bing.com ini adalah generasi terbaru. Ada juga beberapa mesin pencari lainnya. Yang pertama adalah Baidu.com. Mesin pencari ini berasal dari Cina yang saat ini menjadi pesaing Google di Cina. Yang kedua adalah X.com. Mesin pencari ini disebut juga XSGIFs yang didirikan pada tahun 1996. Dan yang ketiga adalah Technorati.com. Mesin pencari ini merupakan salah satu search engine yang mengkhususkan diri pada blog. Ya, jadi itu materi kita hari ini. Untuk selanjutnya tentang browsing, surfing, dan searching akan dibahas di minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat dan kalian dapat memahami materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.